Shalom, selamat pagi, senang bertemu dengan Bapak Ibu di Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Sukacita kita datang lebih dahulu kepada Tuhan dan kita memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari yang baru, semangat baru, sukacita baru, berkat baru, kemenangan baru. Bahkan teman baru Tuhan jumpakan kepada kami, orang-orang yang tepat ke depannya. Dan Tuhan jauhkan kepada kami orang-orang yang selama ini mungkin membuat kami makin menurun, membuat kami semakin menjauh daripada Tuhan. Kiranya Tuhan pertemukan kami orang-orang yang tepat, yang membawa kami semakin ke arah kemuliaan Tuhan. Bapa, kami serahkan Menara Doa Pagi ini, Tuhan memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu menemani setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan Yesus. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sama-sama kita katakan dari awal, betapa aku mencintai, betapa aku Mencintai Oh, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. betapa aku menyadari, Betapa ku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Ini yang kami renungkan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Biarlah manis Kau dengar pujian kami Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu Selama kami hidup ya Tuhan, selama aku hidup. ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. nyanyian Pujian dan pengagungan kepadamu.
setiap waktu. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena ini yang kami renungkan dengan segenap hati. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Tuhan. hati kami limpah. Mari berdoa. dengan syukur. Tinggikan Tuhan. Padamu, Terima kasih Tuhan. Allah kami, Kami bersyukur. Kami bersyukur. bermasmur bagimu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah. Kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hati kami. Kau sembuhkan hati kami yang terluka, yang kecewa. Engkau pulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Selamanya Haleluya. kami tak akan ingkar. Sebab kami Haleluya. kagum akan kebaikan-Mu Tuhan Amin Yesus. Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Ku kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Akan Engkau. Ini pernyataan kami Tuhan. Ku Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Lebih lagi nyatakan kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kagum Akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, dengan senang hati kita belajar pada hari ini bagaimana kita lepas dari stres dan depresi. Saudara, memang betul setiap orang Kristen bisa stres depresi. Bahkan hamba Tuhan, bahkan orang kaya, pejabat, semua tidak ada yang kebal. Semua orang bisa kena. Tidak sama semua kekuatan kita menghadapi masalah hidup. Ada orang suaminya lari, dia masih bisa bersyukur, beraktivitas. Ada orang suaminya lari, dia sudah langsung seperti mau mati. Stres, depresi, mau bunuh diri. Dan kita nggak perlu menghakimi orang yang stres, depresi. Nggak boleh kita mengatakan imanmu lemah, engkau kurang doa, engkau kurang baca Alkitab. No, jangan begitu. Nabi Elia pun mengalami stres, depresi. Di 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 1 sampai kepada habis, baca itu semua. Bahwa Nabi Elia, nabi besar yang mengalahkan 450 nabi Baal. Yang membunuh, yang menyembelih mereka karena mereka adalah nabi-nabi palsu yang mengarahkan orang sesat. Dan Nabi Elia juga berhasil membuat hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan dia juga meminta supaya hujan turun 3,5 tahun. Hujan turun. Artinya dia melakukan banyak mujizat. Dia nabi besar. Musa dalam Bilangan 11 ayat yang ke-15. Dia juga meminta kepada Tuhan, bunuh aja aku Tuhan. Supaya aku tidak melihat hari celakaku. Dia mengalami stres karena orang Israel bersungut-sungut menyalahkan dia terus. Dan Tuhan memarahi orang Israel. Saudara, nabi besar seperti Musa, seperti Elia bisa stres. Semua kita bisa stres. Semua kita bisa depresi. Tetapi bagaimana meresponi stres? Bagaimana meresponi depresi? Ingat Bapak Ibu, stres dulu lama-lama depresi. Jadi ibaratnya stres itu adiknya depresi. Ya, di atas depresi bisa dia lanjut ke bisa skizofrenia, bisa menjadi gangguan jiwa, lari yang lebih berat, ngomong-ngomong sendiri. Dan biasanya itu bisa dirawat. Dan masuk rumah sakit jiwa. Dan ada orang yang mengakhiri hidup, mati bunuh diri. Jadi jangan kita menghakimi orang ketika dia bilang aku stres. Aku depresi. Tetapi anak Tuhan bisa stres, depresi. Tapi tidaklah terus menerus. Tidaklah setiap hari, tidaklah setiap minggu. Ada kalanya masa-masa berat. Ya katakanlah sekali berapa tahun mengalami titik terendah, tekanan hidup yang berat. Saya sangat jarang. Pernah.
Tetapi itu sangat jarang sekali yang saya alami. Tapi bagaimana saya meresponinya? Bagaimana kita meresponinya? Yang pertama, kenapa Nabi Elia dia stres, depresi? Saudara, yang saya bacakan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 5. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Ingat, sendiri. Sehari perjalanan jauhnya ke padang gurun, sehari berjalan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia merasa sendiri dan dia membandingkan dengan nenek moyangnya. Membandingkan itu membuat engkau stres. Jangan bandingkan dirimu. Apa yang punya orang, apa punyamu gak harus sama. Tantangan orang dengan tantangan kita gak harus sama. Gak usah kita melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Ya karena kita melihat orang dari jauh. Kita melihat dari sosmed. Ya semualah di sosmed itu yang baik-baik mereka upload. Tapi the real faktanya mereka melewati lembah. Mereka melewati keterpurukan. Mereka melewati yang namanya penderitaan, tantangan, kesulitan. Kita sering sekali melihat pasangan orang lain, oh dia lebih baik. Kita lihat suami orang itu lebih baik, suami si ini lebih baik. Membawa ini kepada istrinya, memberi hadiah ini, memberi dia ini. No, itu hidup ini nggak seindah sosmed. Tulis dalam kolom, hidup tidak seindah sosmed. Tulis supaya kita sadar bahwa hidup tidak seindah sosmed. Ada banyak ibu-ibu tertipu dengan sosmed. Kecantikan orang pun kan beda, asli dengan sosmed. Beda jauh lah. Sosmed kan bisa diterangkan cahayanya, bibirnya jatuh bisa diangkat. Semua bisa diangkat. Semua bisa dirubah. Jadi hidup gak seindah sosmed. Saudara, dikatakan pada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Dia jelas berkata, cukuplah itu sekarangnya Tuhan. Ambillah nyawaku kata Nabi Elia. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Nah, bagaimana kita lepas daripada stres, depresi? Yang pertama adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak, istirahat sejenak. Ingat, tubuh kita ini enggak robot. Dalam tubuh kita ada roh, ada jiwa, ada tubuh, itu yang lengkap. Mesin mobil aja bisa rusak, bisa jim, bisa mati sepeda motor kita. Robot aja bisa expired, bisa mengalami kerusakan kena air. Artinya apa? Bahwa semua bisa mengalami yang namanya keletihan, kelelahan. Kenapa Nabi Elia mengalami stres? Dia sendiri mengerjakan, dia sendiri berjalan, dia merasa sendiri menghadapi tantangan. Orang-orang Israel yang tidak menyembah Allah yang hidup lagi. Mereka udah mulai menyembah kepada patung-patung, kepada dewa-dewa lain. Padahal Allah menyisakan ada 7.000 orang percaya di Israel yang tidak tahu Nabi Elia. Ada 7.000 orang percaya yang tidak menyembah patung-patung, yang tidak mengikuti nabi-nabi Baal. Bahkan Obadja menyembunyikan ada 100 nabi yang masih takut akan Tuhan. 50 di gua A, 50 di gua B. Nabi Obadja menyimpan mereka. Obadja pada waktu sebagai kepala daripada istana Raja Ahab. Saudara, kesendirian itu membuat orang bisa stres. Merasa letih, merasa capek. Tapi ingat, sebenarnya kita gak pernah sendiri. Allah Immanuel menyertai kita. Ketika ibu dan bapak selalu merasa sendiri, itu bohongan iblis. Ingat ya, Yohanes 8 ayat 44. Iblis itu bapak pendusta. Iblis itu bapak pendusta. Tulis dalam kolom, saya tidak pernah sendiri. Tulis dalam kolom, ada Tuhan Yesus
yang selalu menyertaiku. Tulis Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu rema. Saya tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertaiku. Nabi Elia merasa sendiri. Nabi Elia berjalan sendiri seharian ke padang gurun. Berjalan lagi ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Karena jaraknya itu 450 km, hampir 500. Dia keletihan. Di sebuah gua, dia terduduk dan kepalanya di antara dua lutut. Dia berkata sama Tuhan, matikanlah aku. Aku capek. Dia minta mati. Seorang nabi. Musa juga pernah minta mati. Di Bilangan 11 ayat yang ke-15. Karena dia merasa capek melihat orang Israel yang bersungut-sungut. Dia minta dibunuh oleh Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang mengambil rupa berinkarnasi sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya di Taman Getsemani. Bukan ketuhanannya ya, kemanusiaannya. Dia berkata kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Bahkan saking stresnya dia minta kepada Yakobus, Yohanes, murid-muridnya, jangan tinggalkan aku. Aku merasa mau mati. Dia perlu ditemani. Kepribadian Tuhan Yesus pada waktu itu sebagai kemanusiaannya. Ingat, Tuhan gak mungkin stres. Ketuhanannya gak mungkin stres. Ya kalau Tuhan stres ya kita susah dong. Tuhan gak mungkin stres. Tapi kemanusiaannya dia mengambil rupa. Bahwa dia sebagai unsur manusianya juga bisa mengalami tekanan. Ingat, tetesan keringatnya menjadi seperti darah. Hematodihidrosis. Karena stres, tekanan tinggi. Yang maksud saya adalah semua kita bisa mengalami tekanan, stres. Nah, berhentilah sejenak. Ambil waktu beristirahat sejenak. Di Alkitab juga Tuhan pada hari yang ke-7 beristirahat. Dia menciptakan di hari pertama sampai ke hari yang ke-6. Di hari ke-7 dia beristirahat. Kita pun unsur manusia perlu istirahat. Jangan terlalu capek cari uang. Dan jangan terlalu capek memikirkan pasanganmu. Jangan fokus ke masalahmu. Ibu kalau terus memikirkan suamimu yang lari, pasti ibu letih, capek, stres, depresi. Cobalah distraksi. Ingat ada Tuhan yang sudah memberkati ibu yang lain-lain. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada anak-anakmu. Atau ada kehidupanmu yang kau kerjakan bisa berguna di gereja, di sosial, di marga, di lingkungan. Kalau siapapun ya, enggak hanya ibu dan bapak, saya. Ketika saya fokus kepada masalah pernikahanku, masalah keuanganku, masalah pelayanan, ke masalah terus, lama-lama aku drop. Stres. Coba mulai fokus kepada Tuhan. Lihat, ada Tuhan yang punya rencana di balik masalah hidup kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat masalah-masalah kita. Roma 8 ayat 28. Dan Allah berjanji tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami, pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Supaya engkau sanggup menanggungnya. Tepatnya begini. Semua masalah ibu dan masalah saya. Masalah bapak. Tuhan tahu kita sanggup menanggungnya. Seringkali pikiran dan imajinasi kita membohongi kita. Wah aku gak kuat, aku gak mampu, aku gak bisa. No. Tuhan bilang Tuhan udah kasih jalan keluar. Supaya engkau sanggup menanggungnya. Hanya jalan keluar itu indah pada waktunya. Jalani kesulitanmu. Berhenti sejenak. Berhenti memikirkan masalahmu terus. Berhenti memikirkan istrimu yang kasar samamu. Yang lari mungkin dengan laki-laki lain. Yang mungkin marah dengan orang marah padamu. Tidak menghormatimu, tidak menghargaimu. Berhenti. Pikirkan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Ini yang mau saya sampaikan kepada ibu dan bapak. Jadi yang dibuat oleh Nabi Elia apa? Ayat yang kelima. Dia berhenti sejenak. Dalam berhentinya itu apa? Dia menceritakan isi hatinya.
Mazmur 62 ayat yang ke-9 dikatakan, Mazmur 62 ayat ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Jadi mencurahkan isi hati, itu membuat hati kita sembuh. Kapan orangnya hatinya jadi akan sakit, jiwanya sakit? Memendam. Orang yang suka memendam sendiri, lama-lama bisa bunuh diri. Sakit jiwa, masuk rumah sakit jiwa. Pertama ceritakan ke Tuhan Yesus, bilang aja Tuhan aku stres, aku depresi, aku rasanya mau mati, aku capek, aku gak kuat, aku gak sanggup. Cerita apa adanya. Nangis kalau mau nangis, karena air matamu ditampung oleh Tuhan di kirbatnya. Kedua, ceritakanlah sama orang yang dapat kau percaya. Kalau saya sama istri saya kepada saya. Harusnya begitu. Tapi kalau pun pasangan gak mau mendengar, ya orang tua, abang, kakak, adik, pendeta, konselor, psikiater kalau diperlukan. Psikolog kalau diperlukan. Itu tingkat-tingkat yang gangguan jiwa berat, kadang ke psikiater makan obat. Bisa juga ke psikolog untuk mendapat terapi yang lebih profesional. Konselor seperti ke saya, berapa orang datang berkesinambungan. Tapi saya mau katakan sama saudara, jangan pendam, sampaikan ke Tuhan, ceritakan kepada Tuhan. Kesesakan hatimu, keunek-unekmu ceritakan. Atau kepada orang yang dapat kau percayakan, tambahkan lagi. Mungkin kalau Tuhan kan payah kau membayangkannya langsung, walaupun itu sebenarnya realita ada Tuhan di hati kita, roh Tuhan ada di hati kita. Cari pribadi-pribadi yang bisa telinganya mendengarkan ceritamu. Jangan terlalu takut nanti dibocorkan dia. Risikonya ibu gak mau cerita, ibu gak sembuh. Nah, tapi jangan ceritakan kepada semua orang, saringlah, lihat orang-orang yang dapat kau pilih. Perhatikan, yang pertama itu berhenti sejenak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia curhat, dia cerita. Yang kedua, apa yang dilakukan dia? Dia istirahat, dia tidur. Penting tidur yang cukup 8 jam. Kalau orang tua mungkin 6-7 jam. Tidurlah, istirahat. Cukup tidurmu. Serahkan masalahmu kepada Tuhan, tidur. Ketika tidur, hormon-hormon rileks itu akan masuk, akan datang. Melatonin, ketika kita matikan lampu, kita tidur dengan enak. Tidurlah. Tidur yang cukup. Tulis dalam kolom, saya mau tidur yang cukup 8 jam. Tulis dalam kolom. Tidur itu obat. Tidur itu relaksasi. Enggak semua kita pikirkan di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, hidup ini misteri. Saya pun sampai sebagai pendeta mengakui, banyak yang belum ku mengerti. Capek saya waktu itu bertanya, kenapa ini ku alami? Kenapa yang terjadi padaku seperti ini? Kenapa? Membuat otakku jalan terus jadi overthinking, kecemasan. Asam lambungku jadi naik, berat badanku jadi turun, drop. Jadi anxiety, GERD anxiety. Kenapa itu GERD anxiety? Karena kecemasan yang berlebihan, overthinking. Saya mengalami itu. Jadi akibatnya asam lambung naik dan kemudian berat badan makin turun dan rasa takut, jantung debar-debar. Rasa cemas, was-was, takut pergi ke sana, jangan-jangan begini. Ingat, imajinasi kita kadang-kadang membuat lebih sakit. Padahal realita yang kita alami tidak terlalu sakit. Itu orang-orang yang stres bisa mengambil begitu. Dia mengimajinasikan yang ngeri-ngeri, yang berat-berat padahal tidak ada itu. Bohong-bohongnya iblis. Hadapi hidup ini dengan iman. Hadapi hidup ini sehari demi sehari. Pesanku sama saudara, miliki cukup tidur. Berikutnya apa dibuat oleh Nabi Elia? Dia makan, Tuhan baik, disuruh malaikat. Karena hambanya Nabi Elia ada stres. Malaikat membawa roti bakar, membawa air minum dalam kendi. Ada angin sepoi-sepoi dikasih Tuhan. Tuhan menyentuh tubuhnya. Tuhan menyentuh jiwanya, angin sepoi-sepoi. Tuhan menyentuh rohnya, lengkap. Malaikat Tuhan berkata, bangunlah, makanlah. Supaya kau hidup, supaya kau masih sanggup melakukan perjalanan.
Bapak, Ibu, kalau stres tetap makan, makanlah. Ada juga memang orang stres makannya makin banyak, hati-hati. Tapi kebanyakan orang terganggu makan. Makanlah, jangan mengurung-ngurung. Orang yang stres itu suka mengurung-ngurung di kamar, diam-diam, gak mau ngomong, kurang semangat, kurang sukacita. Sebaliknya orang stres depresi juga bisa tiba-tiba marah, meledak-ledak, lempar barang, berteriak. Itu ciri-ciri orang stres, depresi. Datang kepada Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Lah terkatakan. Enggak terucapkan kita semua hidup ini. Nggak usah bandingkan ceritamu dengan cerita orang. Nggak usah bandingkan masalah pernikahanmu dengan pernikahan orang. Nggak usah bandingkan suamimu dengan suami orang. Syukuri apa adanya, kembangkan apa adanya, nikmati apa adanya. Itulah nikmatnya hidup. Nikmati makananmu. Nggak usah pikirkan makanan orang, makan apa di luar sana. Udah urusan mereka lah itu. Urusan kita, apa yang ada disyukuri, dikembangkan dan dinikmati. Bapak Ibu, berhenti sejenak. Berhenti memikirkan masalah. Berhenti memikirkan persoalan. Berhenti, pikirkan yang baik dari Tuhan. Itu penting sekali. Olahraga, penting. Me time. Sekali-sekali mau nonton drakor, ya secukupnya, jangan terlalu banyak. Kalau bisa nggak nonton ya bagus, karena nonton itu bisa terikat. Kalau saya tidak. Sekali-sekali ke bioskop kalau mau nonton boleh. Atau ke mall, me time, ngopi. Sama pasangan, sama anak-anak, pergilah. Perlu jiwamu juga penting sesuatu yang menyentuh jiwamu. Pergi ke Parapat, pergi ke Danau Toba, pergi ke Bali kalau ada uang. Kalau nggak ada uang ke Pantai Bali. Di Medan ini ada dekat namanya Pantai Bali. Atau Bali G. Yang penting ada Balinya. Saudara pergilah ke tempat itu. Relax. Bersyukur. Jangan, berhentilah memikirkan masalahmu. Tulis, saya mau berhenti sejenak memikirkan masalah hidupku. Bukan berarti cuek ya. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak memikirkan masalah hidupku. Tulis, saya mau berhenti sejenak memikirkan masalah hidupku. Ingat, saraf-saraf kita ini bisa korslet. Saraf-saraf kita ini bisa mengalami yang namanya tertekan, mengalami kelelahan. Saraf ini bisa lelah, capek. Engkau enggak robot. Lihat orang Jepang, kaya, mati bunuh diri. Negara manakah yang paling tinggi mati bunuh diri? Jepang, Korea. Apakah mereka kaya? Kaya. Korea, apakah terkenal? Oh, K-pop, orang-orang artis-artis itu. Tak siapa-siapa namanya, sering kita mendengar mati. Mereka matinya caranya pakai arang di bawah. Jadi mereka nggak beda dengan kalau Indonesia kan ada baygon, ada gantung diri, ada potong nadi. Kalau di Korea itu pakai arang di bawah, kemudian mereka tidur dan mati sendiri. Mati tidur. Itu nggak bagus. Membunuh diri itu adalah jalan iblis, jalan sesat. Jangan. Itu tujuan iblis. Mencuri nyawamu, membunuh nyawamu, membinasakan nyawamu. Mencuri keluargamu, membinasakan keluargamu. Jangan mau itu. Datang kepada Tuhan Yesus. Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Berhenti sejenak. Miliki keseimbangan hidup, roh, jiwa, dan tubuh. Penting itu. Yang berikutnya apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Bahwa dia berjalan kembali. Dia mengatasinya, dia tidak mau tinggal di dalam stres, depresi berlama-lama. Dia nggak mau tinggal dalam gua stresnya itu. Dia nggak mau tinggal dalam gua depresinya. Dia berjalan kembali karena dia harus mengurapi Raja Yehu, harus mengurapi Nabi Elisa, beberapa raja yang akan diurapi dia. Dia punya kerjaan lagi. Ibu, lanjutkan hidupmu. Setelah berhenti sejenak, lanjutkan hidupmu. Berjalan, walaupun belum pulih, belum selesai masalahmu, lanjutkan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan, fokus kepada anak-anakmu, fokus kepada apa yang bisa kau ubah. Jangan fokus kepada apa yang tidak bisa kita ubah. Saya orangnya begitu, saya fokus kepada apa yang di tanganku dan apa yang bisa kuubah.
Saya nggak bisa mengubah istri. Saya dulu stres gara-gara apa? Karena aku ingin mengubah istriku. Kau harus begini sebagai istri pendeta. Dia juga melawan. Dirimu sebagai pendeta kenapa nggak berubah? Kami saling menuntut, stres. Sekarang doaku begini Bapak Ibu. Ubahlah saya Tuhan. Coba ulangi apa yang saya ucapkan ya Bapak Ibu yang di kamar atau yang di rumah, di ruang tengah, di mobil, dimanapun berada. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus ubahlah hidupku. Supaya lewat perubahanku, keluargaku dimenangkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus ubahlah hidupku. Supaya lewat perubahan hidupku, pasanganku dimenangkan, keluargaku dimenangkan. Jadi fokusku perubahan hidupku, sorga rumahku. Sejak itu no bertengkar, no bertahun-tahun, no bertengkar. Kenapa kita bertengkar? Egois, merasa aku benar, istriku merasa benar, pam, istriku melawan. Sombong, orang bertengkar itu apa? Sombong. Amsal 13 ayat 10 dikatakan, pertengkaran itu hanya untuk orang sombong. Orang angkuh, orang rendah hati gak mau bertengkar. Tuhan pembela kita. Gak perlu bertengkar, di dunia ini gak perlu bertengkar. Ada Tuhan pembela kita. Pesanku sama Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Lanjutkan perjalananmu, percayalah ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati dengan firman Allah. Engkau datang untuk memberikan kami kekuatan baru, menyembuhkan roh dan jiwa tubuh kami. Kami penting berhenti sejenak. Kami penting menjaga keseimbangan roh jiwa tubuh kami. Kami penting untuk istirahat yang cukup. Makan minum yang cukup, olahraga, me time. Kami penting self love, mengasihi diri sendiri. Supaya kami bisa mengasihi orang lain. Karena Engkau berkata, kasihilah sesamamu seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Penting kami mengasihi diri kami, mengasihi jiwa kami. Penting kami berhenti sejenak. Dan setelah itu kami akan melanjutkan kembali kehidupan kami. Membesarkan anak-anak kami, bekerja, kuliah bagi yang kuliah, bekerja, berusaha bagi yang berusaha. Bapa, inilah hidup kami. Kuserahkan semua keluargaku yang di YouTube. Mungkin di antara mereka ada yang stres, bahkan depresi, sehingga mereka begitu putus asa. Atau ada di antara mereka yang berpikir lebih baik mati daripada hidup menghadapi masalah seperti ini. Tuhan, taruhlah urapan-Mu bagi mereka. Sembuhkanlah luka batin mereka. Pulihkanlah bagi engkau yang merasa stres, depresi menjalani hidupmu. Taruh tangan kanan atau dua tangan di hatimu seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang menaruh kedua tangannya di hati mereka. Pulihkanlah hati mereka. Sembuhkanlah hati mereka. Yang terluka hati mereka, pulihkanlah. Yang putus asa, bangkitkan semangat baru. Tuhan Yesus, kami percaya setiap tangisan anak-anak-Mu, Engkau tampung di kirbat-Mu. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kami tidak pernah sendirian. Selalu ada Tuhan menjawab doa kami. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Berkatilah semua keluargaku yang di YouTube, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, bagilah link ini kepada banyak orang, kepada saudara, kenalan saudara. Dengan demikian, Bapak Ibu sudah terlibat dalam pembagian firman Allah. Saudara,
Bagi saudara yang rindu mendapatkan renungan harian setiap hari dari saya, renungan singkat, dan ingin konseling, waktu saya sudah sangat padat, tapi chat saya semampu saya akan jawab. Di 0811 63 73 47. Bagi saudara yang ingin menabur, mendukung pelayanan kami, Tuhan Yesus bisa memakai saudara menabur di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. See you tomorrow.